warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Salam serta salawat tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kami ucapkan di acara Technical Meeting Mentor Seleksi Substansi LPDP Preparation 2025 Batch 2. Yang terhormat Kang Amiza Rezika selaku Lurah UPI 11.0 eh, beserta jajarannya. Yang kami hormati Akang Teteh Mentor Seleksi Substansi LPDP Preparation 2025 Batch 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk ikut berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih banyak Akang Teteh. Sebelum kita mulai, saya mau berpantun dulu biar asik ya. Asik. Jalan-jalan dari Semarang membawa Cakep. Cakep. membawa bandeng tanpa duri. Tak kenal Cakep. maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, walaupun sudah ada Cakep. ya namanya. Perkenalkan, nama saya Azizul Jabbar Mansur, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika UPI Angkatan Ganjil 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara technical meeting kita Mentor Seleksi Substansial PDP Preparation 2025 Batch 2. Sebelum kita memulai acara, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kan teteh sekalian, saya akan membacakan urutan acara technical meeting kita pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan oleh Lurah UPI 11.0, yang ketiga penjelasan teknis, yang keempat sesi tanya jawab. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab setelah penjelasan teknis. Yang kelima penutup dan dokumentasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kang Amiza Resika selaku Lurah UPI 11.0 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Kang Amiza dipersilahkan. Ada ya bergabung ya? Oh tadi ada. Sepertinya nggak ada ya. Oh Pak ya, Walur aja, Pak Walur. oh, ya. Mungkin bisa diwakilkan oleh Kak Zul selaku Wakil Lurah LPDP UPI. Ya, baik ya. Terima kasih akan teteh semuanya, Azizul ya, sudah membuka kegiatan kita pada hari ini ya. Kegiatan kita pada malam hari ini spesial karena eh, semacam kita berkumpul lagi kembali gitu ya. Seluruh pengurus berkumpul untuk bisa apa namanya membangkitkan semangat teman-teman yang akan atau akan menghadapi seleksi substansi gitu ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Teh Syahida dan tim ya yang sudah menginisiasi kembali kegiatan ini dan sudah berada di batch 2. Juga terima kasih yang sudah hadir pengurus inti ada Kak Rati ya sudah hadir dan teman-teman semuanya juga ada Kak Yaumil, terus ada Kak Jamila, Kak Virus, Kak Lola, kemudian Kak Nelly, Kak Amriyadi, Kak Fatih. Ini siapa nih yang oh, ini divisi pelayanan beasiswa yang pakai avatar. Terus ada Kak Olina, kemudian Kak Rahmawati, Kak Abdullah ya. Kak Syahida juga ini baru masuk nih Kak Siska ya. Oke, baik. Mengawali kegiatan kita di batch kedua ini, ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita karena sebenarnya berdasarkan evaluasi dari batch pertama itu untuk batch kedua ini
saya merekomendasikan pribadi kemarin ya untuk bisa dilaksanakan mulai dari tahapan administrasi gitu ya. Cuman memang kita lumayan sibuk ya di program kerja gitu yang lain sehingga di batch 2 ini kembali kita melaksanakan hanya di tahapan substansi ya karena memang yang butuh banget untuk dibimbing itu sebenarnya di tahapan substansi walaupun di tahapan-tahapan sebelumnya juga sangat penting karena kalau kita tidak melewati tahapan administrasi kemudian tahapan skolastik ya itu kita tidak bisa berada di tahapan substansi itu sendiri atau wawancara. Nah, jadi saya berharap teman-teman pengurus ya yang terlibat semuanya mungkin ya dan ada beberapa yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, tapi saya berharap teman-teman bisa melaksanakan mentoringnya dengan baik gitu ya, mementoring menti-mentinya dengan baik ya. Eh, Mungkin secara materi itu tidak terlihat feedbacknya ya, tapi kalau secara pengalaman kemudian dari segi-segi yang lain yang kita lihat itu ada banyak manfaat yang kita dapatkan karena kita sudah meluangkan waktu ya apa namanya bertukar atau sharing kepada menti-menti kita nantinya yang akan disampaikan oleh tim pelayanan beasiswa ya siapa-siapa saja menti-menti kita. Nah, jadi saya berharap teman-teman semuanya bisa optimal dalam mendampingi teman-teman kita yang akan bertarung gitu ya di tahapan substansi ini. Silakan dilakukan secara fleksibel, dinamis ya, jangan terlalu kaku gitu ya. Karena memang tujuannya adalah supaya teman-teman menti ini bisa belajar banyak dari pengalaman kita gitu. Jadi silakan sharing terkait hal itu. Adapun kalau misalnya ada rambu-rambu yang nantinya diberikan oleh tim pelayanan beasiswa itu hanyalah bagian dari em, supaya kegiatan kita ini bisa berjalan sesuai dengan koridor. Kalaupun misalnya mau diimprovisasi sesuai dengan pengalaman teman-teman semuanya pengurus ya, silahkan ya. Itu bergantung dari bagaimana teman-teman mendampingi nanti menti-mentinya. Seperti itu ya. Jadi cukup mungkin ya dari saya. Tidak perlu berlama-lama lagi karena akan ada banyak pembahasan juga yang akan dibahas. Apalagi teman-teman yang baru bergabung untuk menjadi mentor ya. Insya Allah seru ya saya saja kemarin ikut di batch 1 luar biasa serunya diikut lagi di batch 2 Insya Allah semakin banyak keseruan yang kita temui orang-orang baru relasi-relasi baru yang akan kita temui di kegiatan ini gitu ya karena ada rasa tersendiri ketika kita mempermudah urusan orang lain Insya Allah kita juga akan dipermudah melalui jalan yang berbeda gitu ya cukup dari saya terima kasih. Semangat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan oleh Kak Zul ya tadi. Jadi teman-teman sekalian, itu harapan dari eh, Pak Lurah yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Lurah kita. Semoga itu bisa menjadi semangat kita untuk mempermudah jalan orang lain. Amin. Eh, Berikutnya penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Teh Syahida Karim kepada Teh Syahida dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Akang Teteh izin ya di share screen terlebih dahulu. Sudah nampakkah share screen-nya? Sudah nampak teh. Oke, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Saya tahu sekali bahwa hari ini beberapa pengurus juga ada kesibukan lain ya, yang saya rasa dengan menyempatkan waktunya malam ini merupakan sebuah
kehormatan bagi kami dari tim pelayanan beasiswa gitu telah menyempatkan waktunya, telah bergabung bersama kami juga dengan ikhlas gitu ya membantu kami sebagai tim mentor yang nanti akan membantu teman-teman kita yang semoga di batch ini akan banyak lahir para wardi-wardi LPDP lain gitu ya. Kita membantu banyak rekan-rekan kita lagi seperti itu. Disclaimer, di semester lalu kita hampir membantu 100 orang calon penerima LPDP. Lalu juga di batch ini tadi yang mendaftar itu ada sampai 60 orang. Jadi permasalahan kali ini itu ketika saya tanyakan kepada beberapa rekan yang saya kenal yang mau mendaftar LPDP, ternyata minat untuk mendaftar LPDP setelah kemarin passing grade dari substansi itu naik, sekarang agak berkurang, Akang Teteh. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang sudah mulai menyerah gitu ya dalam mencoba untuk tes LPDP itu sendiri. Nah, ini merupakan suatu hal yang kita rasa disayangkan juga ya, Akang Teteh ya, kita tahu bahwa dengan LPDP banyak sekali gitu ya anak-anak bangsa yang terbantu. Namun karena beberapa hal juga kesiapan yang mereka rasa belum matang hingga sekarang ini menjadi sebuah masalah bersama gitu ya. Jadi kita hadir di sini bukan hanya saja untuk menjalankan kewajiban kita sebagai pengurus, tetapi juga kita membantu ya, kita membantu PDP, kita membantu negara kita untuk meraih kembali capaian-capaian juga para calon awardee agar mau gitu mengikuti tes LPDP itu sendiri. Seperti itu Akang PT. Nah, saya sendiri akan menjelaskan bagaimana nanti alur dan teknis dari mock up interview yang akan Akang Teteh jalani. Sebelumnya mohon maaf ya, Akang Teteh mungkin ada yang bingung, loh kenapa kok aku tidak mendaftar menjadi mentor, tiba-tiba jadi mentor nih sekarang. Jadi Akang Teteh setelah melihat evaluasi dari batch pertama, memang di batch pertama setengah dari mentor kita merupakan pengurus kelurahan 11.0 seperti itu. Namun ternyata ada sedikit kesulitan di kami dalam membagikan merchandise, lalu juga ada kesulitan di komunikasi, di pembuatan grup, sehingga dirasa apabila kita menggunakan sumber daya manusia yang kita punya, tidak akan gimana ya, mungkin akan lebih mempermudah ya apa namanya mempermudah alurnya, mempermudah jalannya. Juga nanti souvenir yang kita akan berikan juga kan kembali lagi kepada Akang Teteh ya, karena kan sebenarnya souvenir-souvenir tersebut juga dari iuran LA yang Akang Teteh kumpulkan kepada kita. Jadi terus berkembang lah seperti itu kepada kita juga nilai-nilai kebaikannya. Seperti itu. Mungkin nanti apabila ada teman-temannya, rekan-rekannya, atau anggota-anggotanya untuk para kadip yang merasa kesulitan, yang merasa ada kendala saat mentoring, saat waktu mentoring nanti mungkin apakah waktunya ataukah memang kesediaannya itu bisa dibicarakan dengan baik-baik kepada kami agar kami temukan solusinya ya Akang Teteh. Begitu, langsung saja agar tidak berlama-lama, kita akan membahas bagaimana alur dari mock up interview yang akan Akang Teteh jalani. Boleh di next? Oke, kita mulai dari jadwal mock up-nya itu sendiri. Di 4 Oktober, yaitu hari ini, kita baru saja membuat grup untuk menti kita yang tadi itu sampai tadi sudah 60 orang yang mendaftar. Seperti itu. Jika dilihat dari batch pertama, ini berkurang cukup drastis karena di batch pertama itu hampir 100, hampir 120 yang mendaftar, namun yang tepat waktu itu di seratusan. Seperti itu. Lalu juga kita melakukan technical meeting agar kita tahu alur mock up interviewnya akan seperti apa di hari ini. Nah, pada 6 Oktober akan ada pengumuman menti, karena besok kami akan plotting terlebih dahulu, review, ulasan, juga evaluasi dari Akang Teteh, kami dengar, dan kami rasa itu juga sangat tepat untuk dijalankan, sehingga kemarin itu ada beberapa evaluasi dari Akang Teteh, bahwa meminta untuk
lebih cocok kembali ya jurusannya mungkin ya agar lebih relate gitu saat wawancara itu sendiri. Jadi kami meminta waktu 1 hari di esok hari untuk memplotting mentor dan menti sesuai dengan jurusannya masing-masing, juga kesediaan Akang Teteh itu sendiri. Untuk pelaksanaannya, itu dimulai dari tanggal 5 Oktober sampai 19 November. Nah, hal ini kenapa? Dari tanggal 5, besok banget dong, Teh. Jadi sebenarnya ini untuk mengantisipasi apabila ada awardee yang, mohon maaf, maksud saya calon awardee yang mendapatkan waktu di hari pertama. Seperti itu. Sampai saat ini kami belum mengetahui jadwal para minti itu sendiri karena kemarin kita membuka GFOM itu di hari sebelum kelulusan dan jadwal keluar. Jadi kami memang belum mengetahui waktu-waktu dari tes substansi mentinya tersebut. Sehingga besok kita akan cari, kita akan lihat apakah ada yang jatuh di hari pertama. Apabila ada yang jatuh di hari pertama, kami akan langsung hubungi mentor-mentor terkait yang sesuai jurusannya dan kesediaan waktunya juga. Seperti itu. Boleh? Di next lagi. Nah, pembagian mentor dan menti. Di sini kita lihat bahwa tim pelayanan beasiswa nanti akan menjadi mentor cadangan. Kenapa di sini dijadikan mentor cadangan? Karena tim pelayanan beasiswa nanti akan memberikan waktunya untuk membantu Zoom meeting dari Akang Teteh sendiri. Jadi nanti kita akan bantu Akang Teteh dalam penyediaan Zoom, lalu juga melihat jalannya proses mentoring, merekam, mengurus semuanya, sehingga tidak akan ada nanti yang kemarin itu sempat ada yang tabrakan di satu Zoom digunakan oleh 2 orang seperti itu. Nanti kita akan buatkan breakout room juga agar nanti masing-masing kelompok mentor memiliki roomnya masing-masing. Seperti itu. Jadi dengan tadi 60 menti yang sudah kita dapatkan, yang sudah mendaftar, pembagian mentor akan disesuaikan dengan bidang program studi seperti bidang sosum dan saintek. Tetapi Akang Teteh apabila nanti tidak ada sekali nih pilihannya, mungkin ada beberapa jurusan-jurusan yang sulit biasanya di luar negeri ya. Kita kan kadang-kadang tidak ada nih jurusan ini di Indonesia dan saya lihat juga ada beberapa persen yang dari luar negeri yang akan ke luar negeri. Makanya kami mohon kesediaan Akang Teteh untuk dapat diploting kepada wardi-wardi tersebut. Jadi kita membaginya dari sosum dan saintek. Lalu nanti kami akan beritakan di panitia, dibagikan ke grup pengurus ya, karena kita tidak membuat grup mentor, karena semua pengurus menjadi mentor, jadi nanti kita akan membagikan informasinya di grup pengurus. Lalu nanti bentuknya adalah tim, per tim itu nanti ada 2 mentor dan 1 menti. Kalau kemarin kan 1 mentor, 2 menti. Kalau sekarang 2 mentor, 1 menti. Yang berubah adalah nanti Akang Teteh diminta untuk memock up 1 menti ini 2 kali. Jadi karena Akang Teteh ini bergrup sekarang, tim mentor 2 orang dalam 1 kelompok, maka hanya 1 mentinya namun diadakan 2 kali sehingga nanti Akang Teteh bisa melihat apakah ada progres dari menti tersebut, apakah ada perkembangan, apakah sudah melakukan evaluasi-evaluasi dari mock up pertama seperti itu agar lebih kelihatan gitu ya perkembangannya. Ini juga merupakan evaluasi dan masukan dari menti yang tahun kemarin ikut di batch pertama. Lalu nanti menti akan menghubungi Akang Teteh dan membuat grup WhatsApp untuk lebih mudah ya daripada nanti tektokan kepada 2 orang, mungkin nanti akan lebih mudah apabila Akang Teteh dimasukkan oleh menti tersebut ke dalam 1 grup begitu. Selanjutnya, nah alur membagi mentornya. Nanti mentor sudah berada di grup utama yaitu grup pengurus 11.0. Nanti kami akan memberikan nomor Akang Teteh kepada menti-mentinya. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup, itu adalah menti yang nanti yang akan Akang Teteh mock up gitu ya. Jadi nggak usah kaget, nggak usah, wah ini saya di chat sama siapa gitu ya. Itu adalah menti yang nanti akan melakukan mock up interview bersama kita.
Lalu nanti juga Menti akan memberikan file-file yang dibutuhkan kepada Akang Teteh, jadi tidak perlu diminta lagi karena kami sudah menginstruksikan untuk saat membuat grup langsung mengirimkan isainya, lalu profilnya, lalu segala macam latar belakang yang dimiliki oleh Menti yang dibutuhkan oleh Akang Teteh. Nah, mohon maaf ini melaksanakan mock-up sekurang-kurangnya eh, untuk satu orang kalau misalkan Akang Teteh nanti tidak bisa bertemu nih waktunya gitu ya. Nanti mungkin bisa apabila ada kendala sekali, mungkin bisa diwakili oleh satu orang mentor terlebih dahulu, mungkin yang keduanya nanti bisa digantikan oleh mentor yang lain. Jadi kerjasama aja ya Akang Teteh, saling berkomunikasi bagaimana caranya nanti mentinya itu tidak merasa kurang siap seperti itu. Lalu nanti kami akan kirimkan G-form untuk laporan mock-up interview sudah dilakukan atau belum. Untuk waktunya seperti biasa 45 menit Akang Teteh akan tanya jawab. 15 menit terakhir nanti diskusi, sharing session, juga pertanyaan. Lanjut. Nah, laporan progres. Jangan lupa ya Kang Teteh untuk mengisi laporan progres dengan mengirimkan minimal screenshotan dari mock-up interview yang Akang Teteh jalani agar kita tahu mana menti yang sudah melakukan mock-up, mana yang belum. Lanjut. Oke. Saya rasa sudah semua yang perlu saya sampaikan. Mungkin sekarang apabila ada pertanyaan dari Akang Teteh, mangga boleh disampaikan baik melalui chat ataupun secara langsung. Jangan lupa juga Kang Teteh, ini ada daftar hadir ya. Mohon dapat diisi. Oke, Ya, terima Azizul kasih boleh dilanjut. Teh Syahida. Baik, Akang Teteh sekalian ya, ada ini ya di kolom chat itu ada link presensi, mohon diisi ya Akang Teteh. Oh iya, terima kasih eh, Teh Syaida atas penjelasannya. Bagi Akang Teteh yang mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Mungkin agak kebingungan yang masih baru atau kemarin ada apa? Ada kebingungan pada saat batch pertama menjadi mentor gitu kan. Boleh disampaikan di sini. Boleh Kang Teteh. Kalau emang nggak ada, ya mungkin karena ini sudah berpengalaman semua lah ya. Dan kayaknya juga tadi di PPT yang dijelaskan Teh Syaida itu sudah jelas mulai dari pembagian menti dan mentor, bagaimana alur mentoring, mulai dari Zoom dan lain-lain itu sudah jelas banget sebenarnya. Bahkan orang baru pun ya pastinya sudah paham lah ya. Tapi mungkin Akang Teteh ada yang masih kebingungan, boleh banget disampaikan. Kita tungguin. Oh iya, Kang Teteh diingatkan kembali untuk mengisi presensinya. Untuk linknya ada di kolom chat. Kang Teteh juga yang mungkin tidak bisa menyalakan audionya, mic-nya, boleh banget untuk ngetik aja di kolom chat. Nanti kami bantu dibacain. Eh, Kak Azizul Punten. Oh, boleh, boleh Teh Rati. Enggak ini aja sih apa? Kan ini kita emang sifatnya enggak ini ya, sekarang mah enggak apa enggak daftar jadi mentor tapi otomatis semua. Nah, Mm-mm. paling nah, ini aja teh dipastiin nanti, dipastiin semua pengurus benar-benar baca takutnya nanti tuh udah diplotin tapi dianya misalnya enggak sama sekali buka grup atau gimana gitu tah. Paling dipastiin itu aja. Khawatirnya nanti mentinya nyari-nyari atau gimana. Jadi mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan semua pengurus ya ada lihat grup gitu dan tahu udah kebagi untuk apa megang menti. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Oke, sip. Itu mungkin tadi saran dari Teh Rati ya, yang mungkin sangat berguna untuk kita di tim pelayanan. Oke, terima kasih Teh Rati. Di sini ada pertanyaan dari Kang Sarwan ya. Eh, Pembagian kelompoknya sesuai bidang bidang ilmu enggak Teh? Boleh Teh Syaida.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Teh Rati. Betul sekali ya. Nanti kami akan pastikan semua pengurus membaca. Jadi kami juga meminta kepada kepala ketua divisi di sini yang hadir juga. Nanti saya akan menjapri. Akang Teteh, mohon maaf apabila saya banyak menjapri nanti ya untuk mengingatkan agar nanti seluruh pengurus dapat membaca dan dapat paham gitu ya. Gak kaget juga seperti itu. Nanti kita akan kirimkan juga PowerPoint-nya sehingga nanti mungkin tidak akan bertanya kepada Akang Teteh yang hadir, tapi bisa langsung membaca instruksinya seperti apa. Lalu untuk pertanyaan dari Kang Sarwan, pembagian kelompoknya sesuai bidang ilmu tidak Teh? Nah, setelah melihat dari pengisian JIPOM itu rata-rata yang masuk UPI itu hanya 15%, yang jurusan tujuannya UPI itu hanya 15%. Terakhir saya lihat. Jadi mungkin nanti kita akan membaginya akan Teteh sebagai dua jurusan besar yaitu Saintek dan Sosum. Karena kalau kita lihat jurusan-jurusannya juga merupakan jurusan yang susah kalau misalkan kita benar-benar samakan. Tapi apabila memang ada yang dibutuhkan, seperti kalau saya lihat ada yang mau S3 matematika, mungkin kami akan plotting ke memang yang benar-benar sama gitu. Kita punya Kang Zul gitu dengan teman-teman yang lain, mungkin nanti dari matematika juga. Jadi kita akan cocokkan kepada yang memang expert di bidang tersebut seperti itu. Tapi apabila tidak ada misalkan yang cocok sama sekali dengan jurusan tersebut, kita akan bagi ke Saintek dan Sosum. Lalu juga mungkin nanti apabila ada yang kebingungan mau menanyakan apa, kami akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dikeluarkan oleh pewawancara dari LPDP itu sendiri. Jadi Akang Teteh tidak perlu nanti akan bertanya apa, karena kita akan hadirkan juga template-template pertanyaannya ya Akang Teteh. Begitu Kang Zul, mungkin bisa Oke, dikembali. saya rasa sudah jelas deh. Mungkin sudah jelas ya, Kang Sarwan, terkait tadi pertanyaannya pembagian kelompoknya sesuai bidang ilmu. Jadi nanti mungkin kami dari tim pelayanan akan menyesuaikan terkait bagaimana pendaftar ya, dan bagaimana jurusan dari Akang Teteh juga kami bakalan menyesuaikan. Pokoknya Akang Teteh kalau ada 9 nyawa ya berilah satu nyawanya untuk mentinya gitu ya. Kalau kata Rizky Febian, kalau ada 9 nyawa lah ya. Ya silahkan diberikan satu aja untuk mentinya gitu kan. Biar mereka lolos, mereka juga merasakan bagaimana rasanya menjadi awardee LPDP gitu. Berikan yang terbaik lah pokoknya. Mau nanya nih, Gitu. Kang Boleh, boleh, boleh. Zul, ini teh untuk proses mock up-nya itu nanti langsung 3 orang, gitu. Misalkan seperti kita tes substansi beneran, gitu kan ada 3 orang tuh, ada psikolognya, terus akademisinya sama praktisinya. Atau kita cuma seorang nih, tapi eh, satu 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 gitu. Oke. Gimana itu? Silahkan Teh Syahida. Oke, untuk maksimalnya sih memang ya Kang ya agar lihat terasa seperti sedang melakukan tes substansi dalam nyatanya. Inginnya sih dua-duanya bisa ya Kang ya, apabila memang tidak memiliki kendala waktu, dua-dua mentornya itu ada di mockup tersebut sehingga nanti tektokan. Jadi nggak akan capek terus-terusan memberikan pertanyaan gitu ya oleh satu orang. Jadi berdua yang bertanya itu. Lalu apabila gimana nih Teh kalau misalkan sama sekali tidak ada waktu, kita nggak ketemu banget nih, aku sibuk banget. Nah kalau seperti itu mungkin nanti bisa kerjasama gimana caranya. Pokoknya nanti si Menti ini tetap di mock up oleh kedua mentor tersebut gitu. Jadi nggak saling mengandalkan. Oh di kelompok ini misalkan saya sama Kang Azizul misalkan satu kelompok. Oh ya udah karena saya nggak bisa Kang Azizul aja. Jadi dua kali mock up itu sama Kang Azizul, tidak seperti itu. Jadi kedua mentor tersebut harus tetap melakukan mock up interview terhadap mentinya gitu Kang. Jelas tidak? Oke. Oh iya iya iya, paham Bang. Kalau Oke, Terima mis- kasih. terima kasih. kalau misalkan seandainya mentinya nggak hubungi kita, terus
kita nggak salah kan? Nanti Kan mereka mentinya yang nyari, saya suruh ya, kan mereka kan hubungi. maksudnya yang nyari ibaratkannya yang butuh kan. Iya, iya. Tenang. Tenang, Iya. Akang akan dicari. Tenang, Kang. Kalau Akan gitu dicari, berarti oke? dia nggak mau nyawanya Akang, Kang Abdullah. Berarti. Awet nyawanya masih 9. Mm-mm. Aman aja. Kayaknya bukan nyawa yang dibutuhkan dari Kang Abdullah, cintanya kali ya. Bah, Aduh, aduh, benar. mulai Kita Kak tidak Zul, tidak pernah mulai. tahu loh. Kita tidak pernah tahu apa yang akan ada di depan. Iya, pokoknya Kang Abdullah kalau berarti si mentinya nggak ngechat berarti aman saja. Mau ngapain mau repot, ya kan? Aman saja mau ngapain. Pokoknya semua ada lagunya Kang. Aman aja. Kalau ada mentinya berarti kalau ada 9 nyawa kasih aja satu, ya kan? Minimal ada lah. Biar mereka ngerasain gimana dari Sumatera ke Bandung atau ke kota tujuan mereka 0 rupiah gitu kan dengan bantuan LPDP. Oke, ada lagi ya Kang Teteh sekalian. Apa nih? Bentar. Emang Kak mau nanya dong, Bu. Eh, Iya, boleh, boleh, boleh. halo, halo. Boleh, boleh. Boleh, Kak. Berarti progress reportnya nanti ada 2 kali. Oke, Teh Syaida silahkan. Betul, Kak. Nanti di progress reportnya ada 2 kali ya. Kami akan kirimkan link G-form-nya di grup pengurus. Berarti hanya satu mentor yang report gitu ya. Iya, Satu satu aja. saja mentor yang mengisinya. Karena yang kami lihat Oke. itu nama mentinya. Oke, oke. Oke. Sama-sama Kak Yaumil, Makasih suaranya Kak Yomil. Bagaimana yang lain putus. Akang Teteh? Apakah sudah jelas? Saya rasa kalau Kang Amriyadi ini ya sudah profesional ya, jadi tidak perlu bertanya lagi kalau Kang Amriyadi. Akang Teteh yang lain? Iya, kalau sudah memang sudah tidak ada, eh, kita akan tutup technical meeting kita pada hari ini. Nanti untuk videonya karena ini direkam nanti akan dikirimkan ke grup pengurus. Mungkin di sini ada beberapa ketua divisi. Dari setiap divisi mungkin bisa dibantu ya karena masing-masing mungkin ya ada beberapa anggota yang tidak ngecek grup secara umum seperti itu. Boleh dibantu untuk diingatkan yang ya siapa tahu nanti dia tiba-tiba kaget ya kan. Kaget kok tiba-tiba ada orang yang ngechat ini dikirain pinjol atau apa gitu kan padahal mereka mau mentoring gitu jadi mungkin kakak-kakak yang selaku ketua divisi mungkin bisa dibantu nanti untuk menyebarkan video technical meeting pada kita pada malam hari ini dan tadi juga sudah dijanjikan oleh Teh Syahida terkait PPT yang tadi Teh Syahida paparkan serta tanya jawab yang kita lakukan pada malam hari ini biar lebih jelas seperti itu. Memang kalau kalau memang sudah tidak ada, Akang Teteh sekalian, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, mungkin akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu biar Kang Abdullah ini ada pekerjaan lagi ya untuk live report seperti Tuh, itu. udah banyak ini pekerjaan yang enggak Biar Kang Abdullah ada ini lagi ya, pekerjaan lumayan. banyak banget, sumpah. Oke, Nah, Kak siap Zul boleh untuk dinyalakan lanjut. kameranya mungkin. Mohon TR mah, wajah gantengnya Teh diperlihatkan Kak Zul. Nelly, boleh dinyalakan kameranya kalau memungkinkan ya. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Oke, Nah, Alhamdulillah sudah ada. Oke, nah, kelihatan kita mungkin nih. mulai. Mungkin saya saja yang mandu ya, dan saya saja yang boleh nanti teman-teman yang lain, teman-teman divisi pelayanan yang lain dibantu untuk nge-screenshot. Saya juga nge-screenshot di sini. Eh, boleh 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. Mungkin bisa apa gitu melesat atau apa gitu.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya Kang Teteh sekalian. Mohon maaf mengganggu malam minggunya yang mungkin sudah mau ke Braga ya, Kazul. Eh, sudah mau turun ke Asia Afrika kayaknya. Mohon maaf mengganggu waktunya semua teman-teman sekalian, Kang Teteh. Eh, Mari kita tutup technical meeting kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin dan kafaratul majelis. Semoga diberkahi. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teteh. Waalaikumsalam. Makasih ya Kang Teteh. Terima kasih.